Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Hashim Ar-Rasyid akan membahas beberapa materi, yaitu ada rasa musmani, kemudian ada sejarah titik dan harakat dalam Al-Quran, kemudian ada sejarah standarisasi mushaf Al-Quran, dan yang terakhir ada berubah khot. Masuk kepada pembahasan pertama terkait rasam Utsmani. Nah, apa itu rasam Utsmani? Rasam Utsmani itu merupakan metode penulisan Al-Quran yang distandarisasikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana ia memiliki metode yang khas atau memiliki ciri-ciri tertentu dalam penulisan huruf kata yang berbeda dari penulisan lainnya. Nah, apa saja penulisan tersebut? Nah, ada contoh-contoh dari Rasam Utsmani atau kaedah-kaedahnya. Yang pertama itu adalah kaedah dari Rasam Utsmani. Yang pertama ada hazaf. Hazaf itu merupakan pembuangan huruf, di mana kaedah ini melibatkan penghilangan huruf tertentu dalam suatu penulisan. Contohnya pada kata al-alamin. Pada kata al-alamin itu ditulis tanpa alif. Nah, kemudian hazaf yang dilakukan tersebut adalah menghilangkan alif setelah huruf ain, dimana yang pertama itu ada al-alamin, nah menjadi al-alamin. Nah, ain yang kedua itu langsung bersambung kepada huruf lam, karena tadi alif setelah huruf ain tersebut sudah dihazafkan. Kemudian yang kedua ada ziyadah penambahan huruf. Nah, di mana dalam beberapa kasus huruf tambahan itu ditambah untuk memperjelas sebuah pengucapan. Contohnya pada kata malaku rabbihim ditulis dengan tambahan alif setelah huruf waw pada huruf ku, qaf, waw. Nah, di sana ditambahkan dengan huruf alif. Malaku rabbihim. Kemudian yang ketiga, kaedah dari rasam Utsmani itu adalah badal. Nah, badal itu merupakan mengganti satu huruf dengan huruf lainnya. Contohnya biasanya kita menyebutnya dengan as-shalatu. Nah, huruf lam, as-shalah itu setelah huruf lam ada alif. Nah, kemudian dibadal menggantinya dengan huruf waw. Bacaan kalau ditulisnya as-sholawatun, tetapi tetap dibaca dengan as-sholatun. Sama juga dengan kalimat az-zakah, az-zakatun. Nah, alif setelah huruf kaf itu diubah menjadi waw, diganti menjadi waw karena ada kaedahnya dengan badal, mengganti. Walaupun yang ditulis itu adalah az-zakawatun, tetapi yang dibaca tetap az-zakatun. Nah, kemudian ada yang keempat itu kaedahnya al-fasal wal fasal, kata yang disambung dan diputus. Nah, pada kaedah ini menentukan apakah kata itu harus disambung ataupun harus diputus dalam suatu penulisan. Contohnya pada penulisan yang menggabungkan atau memisahkan kata sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kelima, ada perbedaan qiraat. Nah, perbedaan qiraat itu dalam kasus di mana terdapat variasi bacaan qiraat atau perbedaan bacaan qiraat. Penulisan mengikuti qiraat yang paling umum digunakan di suatu daerah atau di suatu tempat. Contohnya pada kalimat Maliki Yaumiddin ditulis dengan ma-nya pendek, dan ada di beberapa qiraat lain ma-nya juga panjang. Nah, sebagian kita di Indonesia itu menggunakan riwayat Hafs dari Imam Asim. Nah, kata Malik Yaumiddin itu di Indonesia lebih ke panjang, jadi bacanya Malik Yaumiddin karena qiraat itu penulisan qiraat digunakan di mana dia berada, atau qiraat itu paling umum
digunakan mengikuti standar atau mengikuti tempat wilayah yang mereka tempati. Kemudian yang keenam itu ada penulisan hamzah, yaitu aturan khusus mengenai penulisan hamzah dalam tulisan. Nah, oleh karena itu Rasul Utsmani itu berperan penting dalam menjaga keaslian dan konsistensi Al-Quran serta membantu umat Islam untuk memahami dan melafalkan ayat-ayat suci dengan benar. Kemudian teman-teman kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu terkait sejarah titik dan juga sejarah titik dan harokat dalam Al-Quran. Adapun pemberian tanda baca termasuk titik dan harokat pada Al-Quran itu memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Nah, dimulai dari masa setelah Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya Al-Quran itu ditulis tanpa tanda baca, sehingga pembacaan dan pemahaman teks menjadi tantangan besar bagi umat Islam. Nah, adapun fase-fase atau step-step fase dalam pemberian titik dan harokat itu terbagi menjadi 3. Fase pertama itu pada era Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa itu sekitar tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi, Khalifah Muawiyah itu menugaskan Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk menambahkan tanda baca berupa titik untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, Abdul Aswad Ad-Du'ali ini menciptakan sistem yang disebut dengan Nuqat al-i'rab yang berfungsi untuk menandai posisi kata dalam sebuah kalimat. Kemudian yang fase kedua itu ada pada era Khalifah Abdul Malik bin Marwah. Nah, fase itu sekitar tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi, di mana Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu melanjutkan pengembangan sistem ini dengan menginstruksikan Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, dia menjabat sebagai gubernur Irak pada saat itu untuk menambahkan titik sebagai pembeda antara huruf-huruf yang memiliki bentuk serupa. Semisalnya pada huruf ba itu dengan titik di bawah, huruf ta ada 2 titik di atas, kemudian ada sa dengan titik 3 pada di atasnya. Kemudian fase yang ketiga itu terakhir itu perkembangan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada abad ke-8 Masehi. Nah, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini berkontribusi lebih lanjut dengan menstandarisasikan tanda baca. Ia juga mengembangkan sistem harakat yang lebih kompleks termasuk tanda fathah, tanda kasroh maupun tanda lemah. Serta dia juga memperkenalkan tanda-tanda lain seperti tanwin ataupun syaddah. Kemudian muncul pertanyaan, apa sih tujuan dari tanda baca dalam Al-Quran itu? Nah, perlu teman-teman ketahui, sebenarnya banyak tujuan dari tanda baca dalam Al-Quran. Namun ada 3 tujuan yang saya bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah untuk memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran, kemudian mengurangi kesalahan dalam pelafalan huruf-huruf yang memiliki keserupaan, namun pengucapannya itu berbeda nantinya. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuannya untuk memungkinkan variasi dalam membaca Al-Quran sesuai dengan tradisi yang ada. Nah, lanjut kemudian kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu terkait sejarah standarisasi mushaf di Indonesia. Adapun standarisasi mushaf Al-Quran di Indonesia merupakan hasil dari upaya panjang yang dimulai sejak tahun 1957 dengan berdirinya sebuah lembaga pentasihan mushaf Al-Quran atau disebut dengan LPMQ. Nah, proses ini bertujuan untuk menciptakan satu versi mushaf yang baku yang dapat digunakan secara luas oleh umat Islam di Indonesia. Masuk kita kepada latar sejarahnya.
Sejak masuknya Islam ke Nusantara itu, berbagai varian mushaf telah beredar, termasuk mushaf dari Bombay, mushaf dari Pakistan, ataupun mushaf dari Turki. Nah, pada tahun 1970-an, keragaman ini menjadi masalah karena banyaknya perbedaan penulisan dalam penulisan Al-Quran, mau baik itu terkait harakat, tanda baca, dan lain sebagainya. Dan untuk mengatasi hal ini, musyawarah kerja ulama ahli Quran diadakan sebanyak 9 kali dari tahun 1974 sampai tahun 1983. Nah, adapun hasil dari musyawarah ini adalah penetapan pedoman penulisan mushaf yang sesuai dengan tajwid dan rasam Utsmani. Adapun proses standarisasi mushaf di Indonesia itu ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 25 pada tahun 1984 dan juga instruksi Menteri Agama nomor 7 tahun 1984. Nah, Mushaf Al-Quran Standar Indonesia ini atau disebut dengan MSI mencakup dari cara penulisan, harakat, tanda baca maupun tanda wakaf yang telah dibakukan. Adapun selama proses ini para ulama juga melakukan kajian lebih mendalam untuk menyamakan standar penulisan agar mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas. Muncul juga nih pertanyaan, lalu mengapa harus ada standarisasi? Nah, ini juga menarik. Mengapa harus ada standarisasi? Alasan yang pertama adalah untuk mengurangi kebingungan. Dengan adanya banyak varian mushaf sebelum standarisasi, umat Islam sering kali mengalami perbedaan atau kebingungan dalam membaca dan juga memahami Al-Quran. Nah, standarisasi inilah yang membantu untuk menyatukan baik itu cara penulisan ataupun cara pelafal yang benar sesuai dengan kaidah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa harus ada standarisasi, yaitu untuk memudahkan pembelajaran. Nah, standarisasi memungkinkan juga pengajaran Al-Quran menjadi lebih sistematis dan terstruktur, di mana dengan satu versi mushaf yang baku proses belajar atau proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian apa alasan ketiga dari harus ada standarisasi? Yaitu untuk menjaga keaslian teks Al-Quran. Melalui standarisasi juga ini, keaslian teks Al-Quran dapat terjaga dengan baik. Dan hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak adanya perubahan ataupun penyimpangan dalam bacaan yang mempengaruhi pemahaman ajaran Islam. Kemudian yang terakhir, mengapa harus ada standarisasi? Alasannya ialah untuk meningkatkan kualitas penerbitan. LPMK sendiri berperan penting dalam mengeluarkan surat tanda tashih bagi setiap mushaf yang terbit di Indonesia, sehingga kualitas penerbitan Al-Quran di Indonesia itu dapat terjamin keasliannya. Kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir terkait khot. Khot, itu terkait dari bahasa Arab. Apa itu khot? Secara resmi khot itu merupakan, atau secara etimologi, khot itu merupakan seni kaligrafi yang memiliki berbagai jenis, masing-masing dengan karakteristik dan juga penggunaannya yang berbeda. Kita akan membahas jenis-jenis dari khot pada pertemuan sekarang. Ada beberapa jenis-jenis khot. Yang pertama itu ada khot naskhi. Nah, khot naskhi ini merupakan salah satu jenis khot yang paling sering digunakan. Ciri-cirinya itu meliputi bentuk huruf yang mudah dibaca dan ditulis, sehingga banyak ditemukan dalam naskah-naskah maupun dalam buku-buku. Dan juga khot ini memiliki struktur yang sederhana dan tidak terlalu rumit untuk dibaca maupun ditiru. Nah, membuatnya populer dan menjadikannya populer di kalangan penulis kaligrafi yang beredar. Kemudian yang kedua itu ada jenisnya khot farisi. Nah, khot farisi itu sendiri berasal dari Persia. Nah, dan biasanya digunakan untuk menulis Al-Quran. Ciri khot dari khot farisi ini adalah hurufnya yang condong lebih ke kanan dan juga lebih besar. Nah, dengan variasi bentuk yang terkadang tidak sama.
Jadi variasinya itu tidak rata, ada yang besar, ada yang lebar ke kanan. Nah, khat ini kurang dikenal di luar wilayah asalnya, itu wilayah asal Persia. Nah, kemudian ada yang ketiga itu ada khat kufi. Nah, khat kufi ini merupakan jenis khat tertua yang muncul sebelum Islam. Dia berasal dari kota Kufah di Irak. Nah, khat kufi ini merupakan bentuknya yang kaku dengan sudut-sudut persegi. Adapun sering digunakan juga dalam sebuah dekorasi masjid ataupun hiasan interior. Kemudian kita masuk kepada jenis selanjutnya, khat sulus. Nah, khat sulus ini dikenal dengan keindahannya dan juga sering digunakan untuk dekorasi-dekorasi. Nah, ini khat ini itu dianggap sebagai khat tingkat menengah, lebih kompleks dibandingkan dengan khat naskhi yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Biasanya juga digunakan untuk kaligrafi dinding ataupun dalam manuskrip-manuskrip. Kemudian ada khat diwani. Nah, khat diwani itu berasal dari Turki Utsmani dan awalnya khat ini digunakan untuk dokumen resmi dalam pemerintahan. Nah, adapun ciri-ciri khat diwani ini merupakan hurufnya membentuk objek tertentu, memberikan kesan yang artistik yang lebih tinggi. Kemudian ada khat rif'ah, yang dimana khat rif'ah ini adalah khat yang sederhana dan cepat ditulis, sering kita pelajari atau sering dipelajari oleh orang-orang pemula. Kemudian bentuknya mirip dengan tulisan tangan sehari-hari. Kemudian ada khat jali diwani, merupakan juga pengembangan dari khat diwani. Nah, jali diwani ini memiliki ciri khas lebih dekoratif dan biasanya digunakan untuk dokumen penting seperti surat-surat resmi ataupun lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada khat raihani. Nah, khat raihani ini adalah kombinasi antara khat naskhi dan juga khat sulus, terkenal di Persia untuk penyalinan mushaf Al-Quran yang besar. Adapun ciri khat dari khat raihani ini memiliki ciri khas yang terletak pada penggunaan warna dalam harokat dan garis vertikalnya yang lurus. Nah, mungkin pada pembahasan kali ini itu yang bisa saya sampaikan terkait Rasam Utsmani, sejarah titik dan juga harokat dalam Al-Quran, dan juga tadi juga saya sebutkan sejarah standarisasi mushaf di Indonesia, dan juga pembahasan terakhir yaitu tentang khat. Nah, mungkin ini pertemuan kita pada saat ini semoga memberikan manfaat, memberikan pengetahuan yang lebih terkait pencetakan maupun pentasihan Al-Quran. Nah, mungkin salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.